Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Dwi. Selamat siang nih Bu Ima. Bagaimana kabarnya? Siang Bu, Alhamdulillah Bu, hari ini merasa semangat Semangat, karena alhamdulillah. cuaca Mudah-mudahan Alhamdulillah sehat selalu. sedang cerah. Iya, amin, Cerah. amin. Amin. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Ima ya. Oke. Amin, amin Bu. eh iya, sehari yang lalu nih Bu Ima berkabar ke saya lewat WhatsApp. Katanya pengen ngobrol nih. Sepertinya ada yang ingin diceritakan. Ada apakah gerangan nih Bu Ima nih? Iya Bu, sebetulnya saya ini sudah menyimpan lama nih, pengen curhat gitu. Saya mikir ke siapa gitu ya curhatnya. Nah, kebetulan saya, inget Bu Dwi gitu, karena kebetulan Bu Dwi itu kan kurikulum ya di sekolahnya. Jadi Oh kalau saya iya. ngobrol ini kayaknya nyambung kalau sama Bu Dwi gitu. Oh gitu. eh Boleh diceritain nggak nih apa nih yang jadi permasalahan Bu Ima nih? Gini Bu, sebetulnya saya itu, mau mengeluarkan unek-unek gitu Bu. Gimana ya, tapi kadang saya suka ragu gitu ya, orang yang saya ajak Hmm, bicara itu bisa dipercaya atau enggak gitu ya, Bu, ya. Jadi gitu. gini, Bu, di sekolah saya itu Hmm, untuk masalah senioritas itu sangat kental, Bu. gitu. Jadi selama saya ngajar di sekolah saya ini sekitar 15 tahun, Bu, saya itu merasa 15 tahun. bahwa iya, merasa bahwa senioritasnya itu sangat kental dan memang, sudah menjadi apa ya, kayak, tradisi gitu ya. Soalnya selama 15 tahun saya mengajar di sini, saya itu sepertinya susah untuk mengajar di kelas atas, Bu. Oh begitu. Jadi permasalahannya pada senioritas ya. Jadi Bu Ima itu ngajarnya tidak pindah kelas di situ aja. Begitu mungkin ya Bu Ima ya? Betul, Bu. Jadi saya itu, mengajarnya itu kalau nggak kelas 7, kelas 8. Jadi kalau untuk mengajar di kelas 9 itu sepertinya susah, Bu. Padahal untuk bagian kurikulum sendiri sudah memberikan peraturan bahwa setiap guru itu mengikuti anak didiknya. Contohnya kalau sekarang saya ngajar di kelas 7, tahun depan saya ngajar di kelas 8, jadi mengikuti anak tersebut. Kemudian tahun berikutnya lagi saya mengajar di kelas 9. Tetapi pada kenyataannya ketika saya harusnya mengajar di kelas 9, kebetulan ketua MGMP bahasa Inggris di sekolah saya itu memang selalu mencegah gitu. Jadi beliau minta bahwa beliau saja gitu yang ngajar di kelas 9. Ya udah Bu Ima Oke, kembali lagi ke kelas 7 gitu. Jadi saya susah oke. untuk mengikuti anak karena memang kemauan beliaunya seperti itu, Bu. Baik, jadi Bu Ima ini mau dapat apa nih dari obrolan kita hari ini kira-kira? Saya itu mau, sharing, mau, apa ya, ya berbagi cerita gitu ya dengan Ibu Dwi, bagaimana ke depannya supaya saya bisa mengajar juga di kelas atas, di kelas 9 gitu, tanpa harus dicegah atau misalkan di-cut gitu oleh ketua MGMP-nya, ya sesuai aturan dari bagian kurikulum saja, Bu. Jadi kan mengikuti anak, jadi tidak ada istilah dijegal gitu ya ketika saya harusnya mengajar di kelas 9, ini, dijegal harus kembali ke kelas bawah gitu, Bu. Jadi saya maunya seperti Oke. itu. Oke, jadi Bu Ima ini menginginkan bahwa guru-guru senior itu tidak mendominasi gitu ya di sekolah. Jadi Bu Ima juga ingin guru-guru senior itu lebih membuka diri gitu ya. Itu yang Ibu Ima Betul, harapkan ya Bu. dari obrolan kita hari ini. Betul, Bu. Oke, Iya, oke, seperti itu. baik. Bisa tidak Bu Ima ceritakan secara detail untuk masalah pembagian tugas di sekolah Bu Ima itu biasanya prosedurnya seperti apa ya Bu Ima? Jadi biasanya gini Bu, setiap, akhir tahun ajaran, itu kan sebelum Ya, memasuki awal tahun ajaran baru, dari, pihak kurikulum itu sudah meminta bahwa setiap MGMP itu berdiskusi gitu ya. Jadi ketua dan juga ya, anggotanya itu berdiskusi untuk pembagian tugas mengajar. Misalkan, saya di kelas berapa, terus ibu ini di kelas berapa.
tetapi memang diharuskan mengikuti anak. Jadi sebetulnya, saya harusnya kan terus gitu ya, terus maju gitu setelah kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, bagian kurikulum itu nanti meminta laporan dari setiap ketua MGMP. Nah, sayangnya ketika, seperti itu, beliau itu ya maksudnya ketua MGMP saya itu tidak pernah selama ini ya, tidak pernah mengadakan, diskusi atau rapat dengan anggotanya. Jadi, Oke, beliaulah yang mengatur untuk, tugas mengajar, kami gitu. Ketika saya pernah Bu, saya ya, pernah, secara pribadi gitu ya bilang ke beliau, "Bu, untuk tahun ini ya, untuk tahun ajaran baru, saya mengajar di kelas 9 karena kebetulan untuk tahun, ini itu saya mengajar di kelas 8 karena kan harus mengikuti murid sesuai instruksi dari, PKS kurikulum gitu. Nah, beliau ya, bilang, "Ya nanti diatur saja sama Ibu," gitu ya. Ya, saya pede aja waktu itu gitu, Bu, kirain ya udahlah pasti saya ngajar kelas 9 karena memang mengikuti anak. Nah, ketika, tahun ajaran baru, sebelum, pas masuk awal tahun ajaran baru, dari kurikulum itu membagikan surat tugas mengajar. Nah, pas saya ya, lihat, saya kok nggak mengikuti anak gitu ya, padahal kan saya udah request gitu ke ketua MGMP-nya bahwa tahun ini saya, harusnya mengajarnya di kelas 9 gitu. Saya melihat ya, bahwa, oh saya waktu baik, itu kembali ke kelas 7. Waktu itu, kenapa ya gitu, kok nggak sesuai prosedur gitu, padahal saya juga sudah mengingatkan beliau, supaya saya itu ya mengikuti anak gitu, sesuai instruksi dari pihak kurikulum. Dan akhirnya saya bicara lagi kepada ketua MGMP-nya, "Bu, ini kenapa saya nggak mengikuti anak? Padahal kan, saya harusnya di kelas 9, kenapa saya kembali ke kelas 7?" Gitu. Dan beliau, bilang bahwa ya alasannya sih, "Udahlah Bu Ima, Ibu aja yang di kelas 9," katanya, "karena di kelas 9 itu ngajarnya tuh nggak lama," katanya kan, "semester 2-nya cuma sampai bulan Maret, jadi Ibu mah maunya di kelas 9 aja." Jadi alasannya seperti itu, Bu. Ya saya juga akhirnya ya udahlah dah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, Bu, ya. Mau ngomong gimana juga kan saya sudah berusaha untuk secara pribadi bilang kepada beliau gitu, maksudnya ya. mengingatkan gitu bahwa, harus mengikuti anak, seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti memang alurnya itu, dari usulan MGMP sekolah dulu ya, per mata pelajaran, diusulkan ke Betul. kurikulum, baru kurikulum yang merancang untuk penugasan dan nanti SK-nya tetap dikeluarkan oleh kepala sekolah, seperti itu ya, Bu Ima, ya? Iya betul, Bu. Begini Bu Ima, pada permasalahan Bu Ima ini, kalau dari pengamatan Bu Ima sendiri, kira-kira apa ya yang membuat guru-guru senior itu tidak mau membuka diri, tidak mau memberikan kesempatan kepada guru yang lebih muda untuk berkembang? Kira-kira, apa ya yang menjadi penyebabnya menurut Bu Ima? Kalau menurut saya itu sebetulnya tidak terjadi di, mapel bahasa Inggris saja ya, Bu, ya, di MGMP saya saja. Ternyata ketika saya lihat di MGMP lain juga seperti itu, Bu. Jadi guru senior itu cenderung, maunya mengatur, terus, Betul. maunya memang mengajar di kelas atas, yaitu di kelas 9. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada kami sebagai, guru yang dianggap junior itu memang sulit gitu karena mereka itu kan sebagai ketua MGMP-nya di setiap MGMP. Jadi mereka merasa saya berhak mengatur gitu, terserah saya kebijakannya seperti apa. Walaupun dari pihak kurikulum sendiri memang sudah wanti-wanti gitu. Ini harus mengikuti anak saja gitu, peraturannya seperti itu. Tetapi sepertinya mereka ya guru-guru senior itu tidak mengindahkan apa yang diinstruksikan oleh pihak kurikulum, Bu. Oke, baik. Eee, Langkah apa aja nih yang pernah Ibu Ima lakukan untuk, mengatasi masalah ini? Pernah nggak Ibu Ima melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini? Selain tadi yang Bu Ima Eee katakan bahwa Bu Ima itu pernah, mendiskusikan langsung dengan MGMP, apakah pernah melakukan hal yang lain Bu Ima? Saya itu kan waktu itu pernah ke bagian kurikulum ya, Bu, saya sudah ngobrol dengan beliau, dengan PKS kurikulum, beliau itu memang menyayangkan ya, Bu, ya, ketika saya membicarakan hal ini,
Beliau itu menyayangkan, "Kenapa Bu seperti itu? Padahal kan saya sudah menginstruksikan kepada semua ketua MGMP untuk melaksanakan peraturannya seperti itu saja gitu. Jangan melihat ini guru junior atau senior. Ya sudah mengikuti kelas saja kan apa salahnya gitu kan guru yang junior juga diberikan kesempatan yang sama dengan guru yang sudah senior gitu. Sebetulnya sih tidak ada guru senior dan junior sebetulnya gitu karena setiap guru itu mempunyai hak yang sama. Beliau itu memang bijak Bu, memang bilangnya seperti itu. Dan saya waktu itu mencoba lagi melakukan pendekatan kepada ketua MGMP-nya dan memang sampai hari ini sih belum kelihatan hasilnya Bu. Jadi, melakukan pendekatan langsung dengan, ketua MGMP sudah ya, Bu, ya, sudah dilakukan. Kira-kira ada cara lain nggak yang bisa Ibu lakukan untuk menangani masalah senioritas ini? Kalau saya mungkin Bu nanti mau mencoba untuk menghubungi kepala sekolah Bu. Walaupun sebetulnya saya suka mikir-mikir Bu, takutnya gitu ya, takutnya saya salah gitu. Kemudian takutnya saya disangkanya ngaduin gitu Bu ya, karena memang, Ya, karena suka agak-agak sensitif gitu kalau misalkan yang muda-muda agak banyak pergerakan itu suka diawasin gitu Bu sama mereka, ini ngapain gitu kan. Padahal kita sangat membantu gitu, guru-guru yang masih muda itu sangat membantu kegiatan sekolah. Kalau misalkan nggak dilakuin sama kita, ya siapa lagi gitu. ya, Untuk kedepannya saya mencoba untuk berkonsultasi juga mungkin Bu ya dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan solusi atas permasalahan saya ini Bu. Dan mungkin bukan permasalahan saya saja, mungkin ini permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan saya yang lain juga yang memang dianggap sebagai guru yang junior gitu Bu. baik. Jadi, rencananya Bu Ima nih mau mengkoordinasikan masalah ini langsung dengan kepala sekolah. Kira-kira, Bu Ima yakin tidak hal ini bisa dilakukan? Ya, saya akan mencoba untuk menghubungi kepala sekolah, akan mencoba untuk berdiskusi dengan beliau, dan saya yakin saya akan bisa untuk menjelaskan kepada beliau duduk permasalahannya seperti apa karena ini memang sudah Ya. tradisi Bu selama saya 15 tahun di sini tuh memang ini belum ada perubahan gitu Bu, belum ada perubahan. Jadi saya mau ini berubah gitu. Mudah-mudahan dengan kebijakan dari beliau langsung Baik. akan membawakan solusi yang memang kami harapkan gitu. Baik ya, jadi, Bu Ima yakin nih ya mau berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah dengan harapan, setelah berkoordinasi bisa ada perubahan ya. Oke, baik, kira-kira untuk koordinasi dengan kepala sekolah itu kapan bisa Bu Ima lakukan? Secepatnya Bu, setelah saya, eee, apa, berdiskusi dengan Bu Dwi, saya tidak akan lama-lama akan langsung ngobrol dengan kepala sekolah supaya memang hal ini bisa cepat ada solusinya Bu. Baik ya, saya rasa juga lebih cepat memang lebih baik untuk dibicarakan. Jadi ada, progres nanti ke depannya. Nah kira-kira, realnya nih, kira-kira kapan, bulan apa mau dilaksanakannya sama Bu Ima? Mungkin minggu depan Bu, saya akan mencoba langsung ngobrol dengan beliau, mudah-mudahan beliaunya tidak sibuk. Oke, baik minggu depan nih ya. Saya jadi penasaran juga nih pengen denger cerita Bu Ima nih. Nanti setelah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, langkah ke depannya seperti apa nih? Saya juga jadi penasaran nih Bu Ima ya. Mudah-mudahan, betul-betul bisa ada, penyelesaian untuk masalah ini ya Bu Ima. Iya, Jadi betul yakin Bu. ya Bu Ima ya? Oke, Yakin Bu baik. yakin Bu. Oke. Jadi langkah yang akan Bu Ima lakukan untuk, mengatasi masalah senioritas ini adalah mencoba berkoordinasi dengan kepala Dengan sekolah kepala secara sekolah. langsung. Oke, Iya yakin ya bisa dilakukan, iya, akan dilakukan insyaallah. 1 minggu ke depan ya Bu Ima ya? Iya Bu, 1 minggu ke depan. Oke Lebih cepat lebih baik. oke. Baik, oke. Tetap semangat ya Bu Ima, mungkin pembicaraan kita, kita cukupkan dulu ya untuk kali ini, nanti saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Ima ya. Iya, siap Bu, terima kasih waktunya ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak, Oke, kapok ya mendengarkan cerita-cerita saya lagi. baik, sama-sama Bu Ima, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.